Coba lihat itu, sepertinya ada orang baru pindah ke rumah yang di sebelah. Ujar Hardi seraya menunjuk keluar jendela. Ibunya yang bernama Bu Ramai itu pun ikut mengintip melalui jendela yang menghadap langsung ke rumah sebelah. Terlihat ada sebuah mobil pickup putih yang membawa barang-barang pemilik baru rumah kosong itu. Mereka menurunkan barang-barang mereka dengan dibantu oleh sopir pickup. Melihat itu, Bu Ramai lantas menyuruh Hardi untuk membantu tetangga baru mereka tersebut. Hardi yang merupakan anak pemalu itu sempat menolak, namun karena sang ibu menarik tangannya, Hardi pun terpaksa menuruti. Assalamualaikum. Bahwa Dumah Ampi itu. Sepertinya baru datang ya, sapa Bu Ramai dengan senyum cerah di bibirnya. Waalaikumsalam. Apa jar pian cil, ulun kada mangartina. Ulun lainan orang Bakumpai. Saya bukan orang Bakumpai. Apa yang ibu katakan tadi, saya tidak mengerti. Jawab wanita muda itu tersenyum, ia tampak sangat sopan sekali. Han, acil kirana ikam sama-sama kurang Bakumpai. Maaflah. Jar acil tadi buhan ikam nih hanyar pindahkah? Oh. Aduh, aku kira kalian ini sama-sama orang Bakumpai. Maaf ya. Kataku tadi apa kalian ini baru pindah ke sini? Kata Bu Ramai langsung berbahasa Banjar. Meski sangat kaku, hingga terdengar seperti seseorang yang sedang marah. Oh. Inggih cil. Kami hanyar ayam pindah kamari hari ini. Mundahan haja kita bisa jadi tatangga nang akurlah cil. Oh iya Bu. Kami baru saja pindah kemari hari ini. Semoga kita bisa jadi tetangga yang akur ya Bu, jawab wanita itu tersenyum ramah. Bu Ramai mengangguk, ia mendorong Hardi untuk segera ikut membantu menurunkan barang-barang tetangga baru mereka itu. Sementara suami si wanita itu menghampiri istrinya dan Bu Ramai yang sedang mengobrol. Nah ini laki ulun cil. Nah ini suami saya Bu. Ucap si wanita yang bernama Aloh itu memperkenalkan suaminya. Ngaran ulun Isai Cilai. Nama saya Isai Bu. Umaheh, raminya kita nah batatanggaan ka ini. Suka banar aku buhan ikam tinggal di sini nih. Senangnya kita bertetangga seperti ini. Bahagia sekali aku, kalian tinggal di sini. Setelah berkenalan selaku tetangga, Bu Ramai kemudian membantu Aloh untuk menyusun barang-barang yang sudah dipindahkan ke dalam rumah. Buhan ketuguringan di kamar Hunjun, maksudku kamar di atas itu kah? Kalian tidur di kamar atas itu kah? Tanya Bu Ramai terdengar bercampur-campur antara bahasa Bakumpai dan bahasa Banjar. Inggih cil ai. Soalnya kamar di bawah nih hagan tamu haja kaina. Iya Bu. Karena kamar di bawah ini diperuntukkan bagi tamu saja nanti. Bu Ramai mengangguk. Bibirnya membentuk huruf O, matanya menatap ke kamar atas lalu kemudian bergidik. Entah apa yang beliau sembunyikan saat itu. Mungkin ponakan-ponakan ada yang berminat dengan herbal untuk mengobati gondok, diabetes, darah tinggi, kanker, tumor, kista, prostat, sakit pinggang dan lain-lain. Ada juga minyak-minyak Kalimantannya seperti jumput penarik rejeki, raja penunduk, wibawa, melati, Arjuna, Dewi Sinta, Semar Kuning, 7 bidadari, penunduk 3 khasiat khusus yang sudah berumah tangga, pangkanang, lantuk penjaga rumah, kebun, saluang mudik dan lain-lain. Kenapa cil? Kenapa Bu? Tanya Aloh yang melihat gelagat aneh dari Bu Ramai. Kada napa-napa Aloh ai. Anu nah acil rasa handak buli jeanah, handak mamasak. Kaina ke rumah acil lah. Kita makanan kina. Tidak, bukan apa-apa. Itu. Ibu rasa mau pulang dulu.
mau memasak. Nanti ke rumah ibu ya, kita makan bersama, jawab Bu Ramai gelagapan. Inggih insya Allah Cilah. Bu Ramai mengangguk, lalu ia bergegas keluar rumah. Rupanya Hardi masih berada di pelataran bersama Isai. Lelaki itu tersenyum ramah sembari mengangguk ketika Bu Ramai melewatinya. Kaina malam ke rumahlah. Kita makanan baim-bayan. Kayak ujar orang tu Mairat akan silaturahmi bata tangga, nanti malam ke rumah ya. Kita makan bersama. Seperti kata orang untuk mengeratkan tali. Silaturahmi antar tetangga. Inggih Cil. Makasih banyak Cil lah, pian sakaluarga baik banarwan kami. Membantui basa simpun segala macam. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ibu sekeluarga sudah baik sekali sama kami. Membantu kami membereskan barang-barang dan lain-lain. Kaitu pang kita bata tanggani. Ayo jalah, Acil bulik nah hendak memasak dulu. Ingatlah Kaina ke rumah tuh, seperti itulah seharusnya tetangga. Ya sudah ya, ibu pulang dulu, mau memasak. Ingat ya, nanti ke rumah. Isai mengangguk, ia menatap tetangga barunya itu sambil tersenyum. Mereka sangat baik sekali. Batin Isai. Kayak apa ding tuntungkah sudah? Tuh tadi Hardi manggil nah. Bagaimana dik, sudah selesaikah? Itu tadi Hardi sudah memanggil kita. Hadang hulu satu mat ke ae, ni si Ahmad baluman tuntung lagi nah menyusu. Tunggu sebentar kak, ini si Ahmad masih belum berhenti menyusu. Jawab Aluh dari dalam kamar, sembari menatap anaknya yang berusia 14 bulan itu. Sudah nenyalah, kita kasubalah pulang naklah. Tadi di kiau sudah kita sayang ae. Sudah nenya ya sayang ya, kita ke sebelah dulu. Tadi kita sudah dipanggil. Bujuk Aluh pada anaknya itu. Setelah berhasil membujuk anaknya, mereka pun pergi ke rumah Bu Ramai yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah baru mereka itu. Bu Ramai, suaminya dan anak duanya menyambut keluarga kecil itu dengan sangat ramah sekali. Di ruang tengah sudah terhidang beberapa macam makanan yang sangat menggugah selera. Mereka makan tanpa meja dan kursi, lesehan, sambil sesekali bercerita tentang kehidupan mereka masing dua. Makanan yang terhidang antara lain, gangan pucuk Jawa bas santan, iwak karing talang asam pedas, bakar umbut munau dan sambal terasi bakar. Makanan sederhana yang sangat nikmat rasanya. Isai dan Aluh tampak lahap sekali makan, begitu juga dengan keluarga Bu Ramai. Setelah selesai makan, Hardi, Isai, Aluh, Bu Ramai dan Pak Adul mengobrol banyak hal. Sementara Ahmad bermain bersama Anissa yang merupakan adiknya Hardi. Namun ketika Isai membahas tentang rumah yang baru mereka tempati itu, keluarga Bu Ramai langsung terdiam dan saling pandang. Mereka sepertinya tahu sesuatu, namun tidak ingin menceritakannya. Walau sudah dikorek dua oleh Isai, namun tetap saja mereka tidak mau menceritakan apa dua tentang rumah itu. Tinanya ada nang dikulim buhannya soal rumah kita niding ae, tetangga kita itu sepertinya menyimpan sesuatu rahasia tentang rumah kita ini dik. Ujar Isai saat mereka sudah berada di rumah. Para sapian hajat tuka ae. Mungkin perasaanmu saja itu. Sementara di rumah Bu Ramai, tiba-tiba terdengar suara tangisan kejar dari anaknya, yang membuat Aluh langsung terperanjat kaget begitu menyadari bahwa anaknya ia tinggalkan sudah sangat lama di dalam kamar. Namun belum hilang rasa kagetnya setelah mendengar suara tangisan tadi, ia malah kembali dikagetkan oleh keberadaan anaknya yang sudah ada di ruang tamu. Astaga kayak Pak Ikam turun nak. Astaga, bagaimana kamu bisa turun nak? Ujar Aluh langsung mengangkat tubuh kecil anaknya tersebut, ia memeriksa seluruh bagian tubuh anaknya, takut kalau dua ada yang terluka.
Ada bau anyir yang tercium di sekitar tubuh anaknya. Namun saat itu Aluh terlihat acuh saja dan tetap fokus menenangkan anaknya yang menangis. Tidak berapa lama setelah anaknya tenang, terdengar suara Bu Ramai memanggil Aluh. "Luh, handan nukar sayur kah Ikam? Luh, kamu mau beli sayur kah?" "Inggih Cil. Hadangi satu mat, ulun ma ambil duitnya dulu." "Iya Bu. Tunggu sebentar, saya ambil uangnya dulu," jawab Aluh. Saat ia keluar, terlihat Bu Ramai tengah mengobrol bersama seorang perempuan yang di pelataran rumahnya. "Sini loh. Ni orangnya jiba jual sayur lau nah. Kemari loh. Dia ini orang yang menjual sayur dan ikan duaan," panggil Bu Ramai. Aluh dan Bu Ramai terlihat asik memilih sayur mayur serta ikan diselingi mengobrol berbagi resep masakan. "Guring kasih Ahmad? Ahmad tidur ya? Kada Cil ae, inya bamainan haja tuh di rumah. Tadi wani banar turun pada tangga pas ulun basi simpun asa takajut ulun melihat ia timbul dua sudah di bawah." "Tidak Bu, dia sedang bermain di rumah. Cuma tadi itu saat saya sedang beberes rumah, dia turun sendiri lewat tangga, sampai kaget saya saat melihat dia sudah ada di bawah," cerita Aluh. "Urang jangan ditinggalkan anak sorangan di rumah. Kada boleh, kaina dipainani urang halus. Anak kecil tidak boleh ditinggalkan di rumah sendirian. Nanti malah ditemani makhluk halus," ujar Bu Ramai. Aluh tersenyum. "Inggih Cil ai. Amun malam ulun kada wani jua maninggal akan." "Iya Bu. Kalau malam, saya juga tidak berani meninggalkannya. Kada malam aja pangluh ai. Siang gin kada boleh anak ditinggal sorangan. Bukan hanya malam saja loh. Tapi siang hari pun anak tidak boleh ditinggal sendiri." Setelah berkata seperti itu Bu Ramai langsung ke rumah Aluh untuk membawa Ahmad ke rumahnya. Aluh hanya tersenyum sambil terus asik memilih sayurnya. Namun begitu sampai di rumah Aluh, Bu Ramai sama sekali tidak melihat Ahmad. Dipanggil dua pun, Ahmad tak menjawab. "Luh, si kue anakum nah? Luh, di mana anakmu?" tanya Bu Ramai setengah berteriak. "Apa Bu? Anakmu di mana?" Aluh mengeritkan alisnya tanda tak mengerti dengan pertanyaan Bu Ramai yang menanyakan keberadaan anaknya. "Di dalam rumah Bu, di ruang tamu," jawab Aluh seraya berjalan menghampiri Bu Ramai. Tapi rupanya apa yang dikatakan Bu Ramai benar adanya, bahwa Ahmad tidak berada di ruangan itu. Aluh pun ikut panik mencari dua Ahmad. Dipanggil dua namun tidak ada jawaban. "Biasanya anakmu mau atau tidak menjawab saat dipanggil?" "Mau Bu. Biasanya dia jawab kok." "Coba cek ke kamarmu, siapa tahu ada di kamar," ujar Bu Ramai. "Tidak mungkin Bu, anak saya tidak mungkin naik ke atas. Kalau dia bisa turun, kemungkinan dia juga bisa naik loh." Mendengar perkataan Bu Ramai, Aluh pun langsung bergegas menaiki tangga, dan benar saja, rupanya anaknya sudah berada di atas tempat tidur sambil memegang segumpal bulu mirip rambut. "Ya Tuhan, anakku," ucap Aluh dengan bibir gemetar. "Bagaimana lu?" tanya Bu Ramai dari bawah. "Ada Bu." Bu Ramai tampak menghela nafas lega mendengar jawaban dari Aluh. Aluh turun sembari menggendong anaknya. Bu Ramai yang menyadari adanya segumpal bulu mirip rambut yang dipegang Ahmad itu seketika mengerjitkan alisnya. "Luh, itu apa yang di tangan Ahmad?" Aluh yang tak menyadari anaknya memegang gumpalan bulu rambut itu langsung melihat ke arah tangan Ahmad, memegangnya dan berusaha untuk membuka pegangan Ahmad yang begitu erat menggenggam bulu tersebut.
Apa ini, Bu? Bu Ramai menggeleng, matanya tajam menatap ke arah kamar atas. Yuk, ke rumah ibu saja, ajak Bu Ramai. Kenapa memangnya, Bu? Nanti akan ibu ceritakan. Aluh menurut saja, dan mengikuti Bu Ramai keluar rumah. Sebelum kalian menempati rumah itu, apa kalian sudah tahu cerita masa lalu rumah tersebut? Orangnya bilang kalau rumah itu sudah lama tidak ditempati karena memang berada di desa, transportasi sulit, dan kalau mau buka usaha pun juga susah. Tidak seperti itu loh. Rumahmu itu dulunya ditempati pasangan suami istri, kalau ku dengar dua mereka itu nikah siri. Dan yang tinggal di situ adalah istri mudanya yang tengah hamil. Mereka sangat jarang keluar rumah, kalaupun keluar hanya untuk membeli keperluan dapur. Itu pun sangat acuh terhadap tetangga sekitar seperti kami ini. Dengar dua katanya mereka itu sembunyi dari amukan istri tua. Mereka juga terdengar sering bertengkar sampai teriak dua. Dan seingatku mereka tinggal di rumah itu hanya bertahan sekitar beberapa bulan saja. Setelah suaminya itu pergi meninggalkan dia di desa ini. Tidak lama istri mudanya itu kami temukan gantung diri. Dengan sebagian anggota tubuh sudah mengeluarkan bau tak sedap. Aku jadi sampai curiga itu karena dia tidak keluar rumah selama beberapa hari. Bahkan untuk menjemur pakaian pun tidak, biasanya kan dia itu 2 hari sekali mencuci dan menjemur pakaian. Tapi waktu itu tidak ada sama sekali. Padahal sandalnya masih ada di luar rumah. Bahkan jemuran yang sudah kering pun masih ada di luar rumahnya. Ku ketok 2 pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Lalu si Hardi berinisiatif untuk masuk guna membuka pintu. Karena kami ingin memasukkan pakaiannya yang berada di luar tersebut ke dalam. Tapi rupanya begitu Hardi berhasil masuk ke dalam, ia mencium bau yang tidak sedap seperti bau bangkai di dalam rumah. Setelah pintu dibuka aku pun masuk dan benar saja bau tidak enak menyebar di dalam rumah itu. Lalat juga banyak sekali. Saat itu aku mencoba naik ke kamar atas untuk memeriksa barangkali ada bangkai kucing atau tikus yang mati di atas, karena lalat 2 itu beterbangan dari sana. Tapi, begitu aku berada di depan pintu kamar tersebut, aku sangat takut dan kaget melihat perempuan itu sudah mati dengan leher terikat tali. Itu pertama kalinya aku melihat mayat bunuh diri dengan mata kepalaku sendiri. Rasanya sangat takut, perutku mual, kepalaku mendadak pening. Aku hampir pingsan saat itu, cerita Bu Ramai. Aluh mendengarkan dengan seksama cerita Bu Ramai. Alisnya pun tampak berkerut. Mayatnya lalu dimakamkan di pemakaman umum desa. Karena kami selaku warga desa sama sekali tidak mengetahui asal-usul perempuan itu. Dan sampai saat ini, tidak ada orang yang mencarinya. Nah, setelah tragedi bunuh diri itu, di rumah tersebut mulai banyak terjadi hal 2 aneh. Seperti suara teriakan di tengah malam, suara tangisan menjelang maghrib dan puncaknya itu. Ketika satu keluarga menempati rumah tersebut. Si suaminya itu seorang guru, dan istrinya ini seorang ibu rumah tangga yang mengasuh 2 orang anak. Anak pertama mereka laki 2 kalau tidak salah usianya 7 tahunan. Dan anak bungsunya itu sekitar 2 tahunan. Awalnya tidak ada yang terjadi, semuanya berjalan seperti biasa. Bahkan suara 2 aneh dan kejadian ganjil pun tidak ada lagi, ya mungkin karena sebelumnya rumah itu sudah dibersihkan. Tapi ketika istri guru ini mulai membuka usaha kecil 2an berjualan pentol dan gorengan, dia kan lebih sering berada di luar rumah sementara anaknya yang 2 tahun itu dibiarkan di dalam kamar sendirian. Nah, pada saat itu entah bagaimana tiba 2 anaknya yang berada di dalam kamar itu menghilang. 24 jam kami mencari bersama para warga, namun anak itu sama sekali tidak ditemukan. Padahal semua pintu ditutup dan dikunci.
hanya jendela saja yang terbuka. Tapi kan tidak mungkin anak usia 2 tahun bisa memanjat naik jendela setinggi itu. Lalu bagaimana anaknya, Bu? Tanya Aloh penasaran. Setelah hampir 2 hari, anaknya ditemukan di bawah kolong ranjang. Di tubuh anak itu banyak lendir dan bau tubuhnya juga anyir. Anak itu benar-benar lemas dan langsung dibawa ke rumah sakit kota. Setelah itu ibu dan kedua anak tersebut tak pernah lagi kembali ke desa ini. Kata suaminya, mereka terus pulang ke kampung istrinya. Lalu tidak lama setelah itu, suaminya juga pindah dari sini. Lalu rumah itu kosong sampai kemudian kalian menempatinya. Makanya tadi itu aku sangat panik saat kamu tinggalkan anakmu di rumah sendirian. Jadi maksud ibu rumah yang kami tempati sekarang ini menjadi angker setelah kasus bunuh diri itu? Iya. Ada orang yang tahu, orang yang paham dan bisa berkomunikasi dengan yang halus, mengatakan kalau sebelum bunuh diri, perempuan itu sudah diancam dengan serangan santet. Oh, mungkin karena ancaman itu yang membuatnya bunuh diri ya, Bu? Iya. Aloh dan Bu Ramai terdiam. Apakah setelah keluarga yang ibu ceritakan tadi pindah, rumah itu sudah dibersihkan lagi, Bu? Sudah, tapi sepertinya rumah itu tetap saja begitu. Anakku yang perempuan itu sampai takut untuk tidur sendiri karena sering mendengar suara teriakan dari rumah itu. Hi. Saya jadi merinding, Bu, ujar Aloh seraya mengusap tangannya. Bu Ramai mengangguk, matanya menatap ke arah rumah tersebut. Tampaknya rumah itu akan kembali kosong lagi, pikir Bu Ramai. Sebaiknya kamu tidur di sini saja malam ini, aku takut terjadi apa-dua pada anakmu. Jadilah Aloh dan Ahmad menunggu Isai pulang di rumah Bu Ramai. Saat Isai datang, ia sangat kaget dengan keberadaan istri dan anaknya yang berada di rumah Bu Ramai. Pantas saja perasaanku sejak awal sangat tidak nyaman saat pindah ke rumah itu, ujar Isai. Lalu bagaimana sekarang? Tidak enak kan kalau kita numpang lama di sini. Nanti aku akan coba cari orang yang bisa membersihkan rumah itu. Tapi untuk sementara kita jangan ke situ dulu. Mohon izin ya, Bu, itu pun kalau Ibu berkenan, kami bertiga ikut menginap di sini untuk sementara saya mencari orang yang bisa membersihkan rumah itu. Tentu, boleh. Jangan sungkan, dua. Kami malah senang kalau kalian di sini, jawab Bu Ramai dan suaminya bersamaan. Terima kasih banyak ya, Bu. Kami selaku orang yang tinggal di dekat rumah itu sangat terganggu dengan hal dua aneh yang selalu terjadi di rumah tersebut. Mengharap pemiliknya membersihkan rumah itu sepertinya sudah tak bisa diharapkan. Karena beberapa kali dibersihkan, tapi keadaan rumah itu tak berubah. Jadi kalau memang kalian mau tetap tinggal di sini dan membersihkan rumah itu, kami sangat senang dan kami akan membantu sebisa kami. Singkat cerita, setelah beberapa hari, akhirnya Isai berhasil menemukan orang yang bisa membersihkan rumah itu. Beliau adalah seorang laki dua yang berusia sekitar 45-an. Beliau juga merupakan seorang pengajar silat bagi anak dua, dan juga ahli dalam pengobatan non-medis. Kita sebut saja nama beliau, Amang Rusdi. Saat Amang Rusdi masuk ke dalam rumah itu, matanya langsung tertuju pada tangga rumah. Amang Rusdi langsung mengambil botol air dari dalam tas hitamnya. Beliau menciprat duakan air itu ke setiap sudut ruangan bawah, lalu setelah di bagian bawah selesai, beliau pun melanjutkan ke bagian atas. Di bagian atas itulah beliau duduk sangat lama tepat di tengah dua kamar. Untuk sesaat rumah terasa berayun, namun itu hanya sebentar. Setelahnya Amang Rusdi turun ke bawah, di mana Isai sudah menunggu, beliau meminta agar Isai mencarikan sesuatu yang tidak disebutkan namanya.
Malam itu Hardi dan Pak Adul juga ikut ke rumah sebelah untuk melihat jalannya ritual pembersihan rumah tersebut. Mereka berdua membantu sebisanya, namun oleh Amang Rusdi mereka bertiga disuruh untuk menunggu di bawah sementara beliau melakukan ritual di atas. Berjam 2 mereka bertiga menunggu tanpa tahu apa yang dilakukan oleh Amang Rusdi di atas sana. Namun meski begitu mereka masih mendengar sayup 2 doa yang dibaca oleh Amang Rusdi di atas. Sekitar hampir pukul 12 malam, Amang Rusdi turun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. "Bagaimana, Mang?" "Sudah, insya Allah kalian tidak akan diganggu lagi." "Syukurlah. Tapi benarkah kalau makhluk itu sudah diusir?" "Insya Allah dia tidak akan kembali lagi." "Alhamdulillah kalau begitu. Karena rumah ini sudah beberapa kali dibersihkan oleh pemiliknya tapi makhluk itu tetap saja ada dan mengganggu," ujar Pak Adul. Amang Rusdi mengangguk, "Memang sulit sekali untuk diusir. Tapi aku tidak mengusirnya, aku hanya memindahkan dia." Dia ngotot bahwa dia adalah arwah dari perempuan itu, dan tidak ingin pergi kecuali suaminya datang kemari. Tapi tentu saja itu bukan arwahnya, melainkan jin, lanjut Amang Rusdi. Setelah rumah itu dibersihkan oleh Amang Rusdi, Isai, Aluh dan Ahmad kembali menempati rumah tersebut. Dan tak ada lagi gangguan dua, ataupun Ahmad yang bisa berpindah 2 tempat. Isai, Aluh dan Ahmad tinggal di rumah itu hingga beberapa tahun lamanya. Mereka juga sudah sangat akrab dengan keluarga Bu Ramai dan Pak Adul. Selesai.